Oke. Selamat malam, Ellen. Selamat malam. Saya matiin dulu komennya ya biar nggak nutupin frame-nya Pak John gitu. Oke, Pak John Riyadi, thank you so much. Kita sangat senang sekali ada Pak John di sini, sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri buat saya ada Pak John Riyadi di sini. Terima kasih Kita mau undangannya. kita mau belajar banyak nih dari Pak John Riyadi. Oke. Teman-teman semuanya pastinya saya kenalin dulu ya profil Pak John, padahal sebenarnya nggak perlu dikenalin juga, teman-teman semuanya pasti udah tahu lah siapa sih Pak John Riyadi ini. Pak John Riyadi adalah CEO dari Lipo Karawaci dan Director of Lipo Group. Dan Pak John ini sangat luar biasa sekali di usia yang masih sangat muda, baru 35 tahun ini ya Pak ya. Tanggal 5 Mei nanti ulang tahun ya. Oke. Itu udah 5 Mei jadi 36. 5 Mei umur 36 nanti ya. Jadi Professor of Law di Universitas Pelita Harapan Indonesia. Dulu mengenyam pendidikannya di United States gitu. Luar biasa banget, masih umur 35 udah profesor, Pak. Dan juga Director of Berita Satu Media Holdings. Benar ya, Pak ya? Mungkin ada yang mau ditambahin, Pak. Kira-kira prestasinya apa lagi nih yang saya belum sebutin nih? Nggak ada sih, gitu-gitu Segudang aja. prestasi. Oke, Saya fokus Pak di John. Lipo Karawaci, di Siloam, di Multipolar. Kalau tadi Profesor of Law itu kan saya cuman dulu sekolahnya hukum di Amerika kebetulan. Jadi itu lebih apa ya, dulu iseng aja diajak diundang buat ngajar, jadi dulu ngisi mata kuliah. Tapi itu hobi aja kok. Hobi aja ya, very humble banget ya. Pak John, kita mau ngobrol-ngobrol, pastinya nanti kita akan bahas juga tentang emiten, LPKR, Silo, MLPL juga ya, teman-teman pasti penasaran. Tapi sebelumnya nih ya, teman-teman semua mau belajar dari Pak John tentang your life nih ya. Jadi kalau saya boleh nanya beberapa hal tentang kehidupan, tentang bisnis dan juga entrepreneurship gitu. Pak John, bisa diceritain nih Pak John. Pak John kan merupakan entrepreneur muda gitu. Ya, jadi Pak John sendiri menjabat sebagai CEO Lipo Karawaci dari 2019 di usia muda, kemudian jadi direktur untuk Lipo Group sejak 2011 ya, dan fokus pada 3 bisnis utama yaitu perumahan, mall, dan rumah sakit. Boleh di-share Pak tips entrepreneurship menurut Pak John gimana? Jadi saya pikir ini satu kehormatan ya untuk bisa bergabung di sini sama Ellen hari ini. Terima kasih untuk undangannya, juga untuk teman-teman semua yang sudah malam-malam begini masih meluangkan waktu untuk ngobrol hari ini. Tadi mengenai pertanyaan Ellen, kami hari ini di Lipo Karawaci fokus di 2 lini usaha. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah kesehatan. Nah, kenapa properti dan kesehatan? Karena 2 hal ini kami anggap adalah 2 kebutuhan mendasar yang mungkin 10-15 tahun ke depan ini di Indonesia itu nggak akan selesai gitu ya. Jadi dua demand yang memiliki structural demand yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sisi kesehatan tentunya dengan populasi yang begitu muda gitu ya, ini akan terus berkembang dan akan terus tumbuh. Sama dengan perumahan. Mungkin Ellen tahu bahwa di DKI Jakarta contohnya gitu ya, tingkat kepemilikan rumah itu cuma 46%. Jadi itu jauh di bawah negara-negara yang lebih mundur sebenarnya kita dibandingkan India, Malaysia gitu. Kita jauh di bawah negara-negara itu. Jadi saya pikir ini adalah 2 usaha yang menjadi fokus kami di Lipo Karawaci. Dan tadi kembali ke pertanyaan Ellen, kuncinya apa untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Saya pikir kuncinya itu ya kita fokus on the customer ya. Gimana kita fokus kepada konsumen, memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan perubahan-perubahan di dalam customer behavior ya, yang tentunya di saat ini begitu cepat perubahannya. Jadi ya itulah Oke. kuncinya. Oke. Pak John, tadi ada disebutkan tentang property and health untuk LPKR sendiri gitu. Untuk health-nya sendiri apa sih Pak yang dilakukan Pak bersama dengan LPKR? Jadi kalau di kesehatan itu melalui Lipo Karawaci, Lipo Karawaci adalah pemilik atau pemegang saham terbesar di Siloam ya. Jadi hari ini Siloam adalah
sebuah perusahaan rumah sakit. Kami mengelola 39 rumah sakit di lebih dari 22 provinsi. Jadi kita kebetulan sekarang merupakan market leader, baik dari sisi omset maupun jumlah rumah sakit dan juga jumlah tempat tidur. Begitu. Oh, oke. Nah, Pak John, kemarin tuh aku sempat baca berita. Ada satu berita di mana Pak John beserta dengan pihak mall ya, Lipo kalau nggak salah Lipo Mall waktu itu ya, Puri, melakukan vaksinasi bersama-sama dengan pemerintah ya kalau nggak salah ya. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Itu programnya gimana Pak? Iya, jadi tentunya dalam mengatasi pandemi COVID ini, satu-satunya jalan keluar ini adalah vaksinasi. Itu ya, jadi pemerintah memiliki target untuk memvaksinasi 1 juta orang per hari. Itu jadi targetnya gitu ya. Tentu dan ini perlu atau dibutuhkan karena untuk negara seperti kami yang dengan populasi 270 juta jiwa gitu ya. Kan setiap orang perlu disuntik 2 kali tuh kalau vaksinasi. Jadi sebenarnya butuh kira-kira hampir 500 juta tuh kalau semua orang tervaksinasi ya. Kita tentu untuk mencapai herd immunity perlu kira-kira 70%. Jadi kita bisa hitung gitu ya. Diperlukan kira-kira 1 juta per hari selama 1 tahun. Gitu. Jadi kemarin kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan program vaksinasi lansia. Gitu. Jadi mereka yang di atas umur 60 dapat daftar atau datang ke mall-mall kita dan mendapatkan vaksinasi secara cuma-cuma, secara gratis gitu ya. Tentu itu didukung oleh pemerintah. Kami dari Siloam mendukung dari nakesnya ya untuk yang melakukan vaksinasinya. Kira-kira begitu. Oke, Pak John, bicara tentang COVID-19 nih Pak ya, dampak pandemi di tahun 2020. Ini dampaknya gimana sih Pak ke LPKR dan juga Siloam? Kalau Siloam apakah malah diuntungkan dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah dengan adanya banyaknya pasien COVID seperti ini bisa menambah revenue dari Siloam atau gimana gitu Pak? Ya, jadi secara garis besar ya tentu dampaknya COVID ini besar sekali dan suaranya hilang Pak, sorry Pak. Bisa kedengaran? Nah, sekarang bagus. Ya, jadi saya bilang tentu dampaknya COVID ini sangat negatif ya awal-awalnya ya. Karena bayangkan bahwa COVID ini bukan saja financial crisis ya, tapi juga sebuah economic crisis. Jadi kalau kita lihat di tahun 2008 misalnya pada saat subprime crisis yang berawal di Amerika gitu ya. Itu adalah sebagian besar itu financial crisis. Jadi tentu harga dari financial assets itu dia jeblok gitu ya, koreksi, kemudian dengan cepat dia kembali lagi. Tapi di saat COVID ini tentu pada tahun lalu terjadi financial correction gitu ya. Tapi ini bukan saja sebuah krisis finansial, tapi juga sebuah krisis ekonomi di mana benar-benar terjadi pelemahan dan koreksi di sektor real gitu. Jadi terjadi both supply side dan juga demand side yang terpukul gitu ya. Jadi ini besar sekali dampaknya dan kami juga cukup merasakan dampak negatifnya itu di tahun lalu. Nah, tapi saya juga merasa bahwa dengan COVID ini nggak semuanya buruk, kami juga banyak hikmahnya gitu ya, karena di masa-masa sulit kami lebih fokus, kami lebih disiplin, kami berusaha lebih efisien juga. Ya, jadi sekarang sudah kira-kira setahun ya kami mengalami pandemi COVID ini dan sekarang sudah lebih stabil gitu dan pelan-pelan bisnis kami dari yang tadinya survival mode masuk ke dalam rebuilding mode, kemudian sekarang di transformation mode gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Ellen yang lebih khusus mengenai dampaknya terhadap bisnis kita. Kalau untuk bisnis propertinya sendiri, dampaknya sih cukup minim ya, karena kalau kita lihat tahun lalu marketing sales Lipo Karawaci tumbuh 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun ini kita juga memberikan guidance bahwa marketing sales akan tumbuh kira-kira 30% dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi secara umum sekarang karena kami menargetkan segmen di bawah kira-kira di bawah 2 miliar gitu ya, rumah tapak di bawah 2 miliar dan memang ini suatu demand yang besar sekali. Thankfully bisnis properti masih oke gitu. Tadi kalau yang bagian rumah sakit
sama gitu ya. Di awal-awalnya tentu orang takut ke rumah sakit, jadi mereka menghindar dan memiliki dampak yang negatif terhadap bisnis kesehatan. Tapi perlahan-lahan sudah mulai kembali gitu ya. Mengenai COVID treatment dan testing itu tentu ada itu sustainable ya bisnisnya ya. Tapi kita juga bukan tujuan kita untuk apa namanya untuk mengambil keuntungan di masa-masa sulit ini gitu. Very wise. Very wise banget. Pak, kita ke LPKR dikit ya Pak ya. Kita ke Lipo Karawaci dulu. Kalau saya melihat sebenarnya sektor properti ini kan merupakan sebuah sektor yang siklikal, yang turn around, di mana ketika COVID-19 memang terpukul, tapi saya melihat sudah mulai ada V-shape recovery dalam sektor properti ini. Apalagi dengan pemerintah memberikan DP 0%. Saya sendiri juga udah mulai mendengar dari beberapa orang tuh kayak, aku mau dong beli rumah, udah ini mau manfaatin DP 0% dan seterusnya gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau untuk Lipo Karawaci sendiri, ini pendapatannya lebih banyak dari mana sih Pak? Dari jual propertinya sendiri, berapa persen dari jual propertinya, kemudian berapa persen sih pendapatan yang didapatkan dari mall? Mungkin mall ini bisnis modelnya gimana? Sewain tenan sewain ke pemilik tenan atau gimana gitu? Ya, itu gimana? Nanti dampaknya gimana setelah COVID-19 ini mulai pulih? Iya, jadi kalau kita melihat dari seluruh omset Lipo Karawaci, kira-kira 60-70% itu adalah sifatnya recurring. Jadi omset yang berulang gitu ya, recurring revenue. Yang berasal dari tentu yang terbesar adalah segmen rumah sakit atau Siloam, kemudian yang kedua adalah perhotelan, kemudian mall dan lain-lain gitu ya. Jadi splitnya antara yang recurring dengan yang non-recurring itu kira-kira 60-70%. Dan saya pikir itu sehat karena dengan recurring revenue yang lebih besar, sehingga bisnis kami lebih defensif, kira-kira gitu. Nah tadi Ellen bicara sedikit mengenai cycle ya, property cycle ya, dan Ellen benar sekali bahwa bisnis properti ini memang sangat tergantung kepada cycles. Nah ini menarik karena kalau kita melihat kan sering orang bilang ya, kapan ya properti kembali seperti tahun 2008, 2009, 2010 dan lain itu merupakan saat-saat di mana properti lagi hot-hotnya banget gitu ya. Nah, kita melihat bahwa pada saat itu bisnis properti maju karena Indonesia juga sedang mengalami commodity super cycle. Jadi pada saat itu berbagai komoditas harganya tinggi sekali, termasuk CPO, coal dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga akhirnya turun ke properti itu. Banyak dari demand itu. Jadi kita melihat bahwa pada saat komoditi juga crash di tahun 2012, sama properti juga ikut susah. Gitu. Jadi memang sebenarnya 7-8 tahun ini properti memang berat bisnisnya. Tapi kita melihat seperti Ellen sudah katakan di dalam 6-8 kuartal terakhir, bisnisnya mulai naik, mulai terlihat adanya V-shape recovery, dan kami mengharapkan bahwa tahun ini akan terus membaik lagi. Oke, sebelum saya nanya ke Silo, dan sebenarnya saya mau nanya banyak tuh sebenarnya tentang entrepreneurship sih Pak. Karena kapan lagi nih saya kesempatan ngobrol sama Pak John, saya culik 1 jam waktunya buat saya belajar bisnis juga gitu. Habis ini pokoknya harus ngomongin tentang bisnis dan entrepreneurship lagi. Oke, saya sedikit bahas tentang Lipo Karawaci secara teknikal ya Pak ya, izin sebentar. Jadi LPKR teman-teman pasti nanya, ini sahamnya gimana sih, tren harga sahamnya gimana? Kalau LPKR sendiri saat ini aku lihat masih agak-agak stagnan di area support ya teman-teman ya. Resisten 1 udah di angka 222. Ini bisa tersentuh kemungkinan dalam beberapa hari, kurang dari seminggu. Disclaimer juga teman-teman ya, nanti meleset dikit saya dimarahin gitu. Oke, terus kemudian resisten yang berikutnya ini di angka 252 sampai 260 itu untuk upsetnya dalam rentang waktu sekitaran mungkin 2 bulanan. Jadi kalau teman-teman tanya arahnya masih kemana sih sekarang ini, short term masih sideways, tapi untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan arahnya akan naik gitu ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman semuanya, ini adalah edukasi bukan sebagai perintah beli dan jual saham. Resiko dalam investasi saham tanggung sendiri-sendiri. Kalau cuan, bagi-bagi. Oke, Pak John.
Kita mau nanya nih Pak, kalau untuk Lipo Karawaci di tahun 2021 ini plannya apa sih Pak untuk pengembangan? Mungkin akan ada proyek baru atau apa yang akan dilakukan? Mungkin nggak proyek baru, tapi gimana sih caranya untuk meningkatkan pendapatan dari recurring tadi, dari perhotelan, mall, dan juga rumah sakit gitu Iya. Jadi plannya? untuk kita itu tadi mengenai apa harga saham dan lain-lainnya, Ellen lebih tahu dari saya lah gitu ya. Saya ngikut aja gitu ya, dan saya pikir saya nggak komentar mengenai itu. Tapi tadi mengenai jangka menengah dari prospek Lipo Karawaci, sebenarnya Lipo Karawaci itu kita punya 3 usaha, 3 lini usaha: pengembangan, kesehatan, kemudian yang kita sebut bisnis lifestyle, yaitu mall dan perhotelan. Kira-kira tiga usaha. Jadi kita punya 3 mesin pertumbuhan. Gitu ya. Tadi saya sudah sebut bahwa kalau kita lihat yang pertama, mesin pertama itu mesin pengembangan, so far so good. Jadi kita sudah melihat satu V-shape recovery yang cukup kuat selama 4-6 kuartal terakhir, dan kami juga optimis melihat hasil dari Januari, Februari, Maret tahun ini bahwa tahun ini juga harusnya berjalan dengan lancar. Jadi dan kita harusnya bisa melampaui guidance awal kita, gitu ya. Itu pertama. Nah, bisnis yang kedua, bisnis kesehatan juga sangat baik ya. Walaupun sempat terpukul dengan COVID, perlahan-lahan sudah kembali. Dan saya percaya bahwa industri kesehatan adalah salah satu industri yang paling prospek ya di Indonesia gitu ya. Karena memang secara struktural itu demand-nya besar sekali dan supply-nya belum catch up gitu. Jadi selama 10 tahun ini saya percaya bahwa Siloam ini dan seluruh industri kesehatan akan menjadi salah satu industri yang sangat atraktif dan investable. Jadi kalau kita lihat Siloam itu setahun itu mungkin omsetnya bisa tumbuh mungkin 15-20% year on year. Jadi memang sebuah usaha yang secara sektoral sangat sehat. Jadi itu adalah mesin pertumbuhan yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah lifestyle. Ini adalah bisnis mall dan perhotelan gitu ya. Nah, tentu bisnis mall terpukul oleh COVID karena dengan adanya PSBB, sekarang apa namanya PKMM mikro gitu ya, saya ganti-ganti mulu nih singkatannya. Tapi dengan berbagai polisi pemerintah ini tentunya traffic turun. Traffic itu turun sempat sampai 80% dibandingkan sebelum COVID. Walaupun sekarang sudah mulai recover, sekarang sudah sekitar 60% dari sebelum COVID, dan sekarang kita mengadakan vaksinasi di mall-mall kita juga, itu sangat membantu. Saya juga banyak ngobrol dengan tenan-tenan kami yang juga sudah melihat adanya peningkatan sales dengan adanya traffic yang mulai meningkat. Jadi tentu sekarang masih sulit, tapi saya percaya kalau kita melihat 2-3 kuartal ke depan, nih mesin pertumbuhan yang ketiga ini akan kembali aktif lagi gitu. Jadi ketiga mesin ini semuanya prospeknya baik, semuanya akan mengenerate cash flow yang positif gitu ya. Jadi itu dari aspek bisnis gitu ya. Kemudian yang terakhir dari balance sheet, sekarang Lipo Karawaci memiliki gearing ratio atau tingkat hutang yang paling rendah di industri properti. Net gearing ratio kami itu sekitar 30% gitu ya, jadi cukup sehat. Kebetulan sebelum COVID kita juga sudah beres-beres, sudah turunkan tingkat hutang, sudah refinance bond kita juga gitu ya. Jadi thankfully balance sheet kami cukup sehat untuk bisa melewati dan tumbuh setelah COVID ini. Ini saya coba ngecek valuasi dari saham LPKR. Sekali kalau saham saya review aja ya teman-teman ya. Bukan sebagai perintah beli dan jual, ini dikira pom-pom saham lagi. Saya invite Pak John ini karena saya sangat respect dan pengen belajar gitu. Jadi setelah bahas emiten, saya pasti belajar tentang entrepreneurship abis ini. Jadi saat ini untuk valuasi dari LPKR ini di angka 0,5 kali PBV, dan ini masih di bawah dari rata-rata PBV 5 tahunannya di angka 0,69. Jadi valuasinya masih cukup murah teman-teman. Untuk harga saham juga belum banyak bergerak ya. Mungkin teman-teman kalau kepengen saham properti, ini termasuk salah satu yang valuasinya cukup murah dan masih ada ruang, masih ada upside kalau sampai ke level 252. Ini
Upside-nya berarti masih sekitaran 21% untuk beberapa bulan ke depan. Sekali lagi, ini bukan sebagai perintah beli dan jual, benar-benar review secara objektif gitu. Pak, boleh tahu nggak Pak, untuk target dari, tadi kan mungkin untuk LPKR udah disebutin ya, untuk target marketing sales-nya naik sekitaran 30% di tahun 2021, benar ya? Benar, Halo? Oke, nah kalau Silo benar. Sorry, sendiri mati dikit gimana ya. Pak? Untuk targetnya, ya, ya. Kalau Silo gimana Pak? Untuk Siloam di 2021 gimana? Ya, jadi di tahun 2021 juga saya pikir kisaran 15-20% juga harusnya tercapai ya. Tentu kita banyak ya faktor X ya kalau kesehatan karena adanya vaksinasi dan lain-lain. Tapi saya percaya bahwa di dalam kisaran itu harusnya sangat doable. Hmm, oke, 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 oke. Oke, sebentar nih. Tadi ada yang nitip pertanyaan juga nih Pak. Coba cek dulu ya. Oh iya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Apa yang dilakukan oleh Lipo Karawaci, Siloam, ya, dan pastinya oleh Pak John dan grup ya, untuk memberikan dampak sosial gitu. Ya, pertanyaan yang baik sekali, Ellen. Jadi kami menganut prinsip usaha itu prinsipnya stewardship, gitu ya stewardship. Jadi artinya usaha yang kita miliki ini sebenarnya kita adalah steward atau kita dititipin gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi yang usaha yang kita punya adalah sebuah amanah yang diberikan kepada kami, yang dititipkan kepada kami, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa usaha kami ini menjadi berkat dan membawa berkah kepada mereka yang di sekeliling kita gitu. Jadi konkretnya apa gitu contohnya? Pertama misalnya vaksinasi gitu ya, kita melakukan vaksinasi di mall-mall kita. Mungkin kalian sudah tahu ada yang di Lipo Mall Puri, di Lipo Mall Kemang, tapi juga sudah di Palembang dan di Jogja gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu kegiatan sosial kami. Kita menyediakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita yang menyediakan nakesnya gitu ya. Tapi kita juga nggak memungut biaya contohnya gitu. Contoh lainnya misalnya kita kemarin baru mengadakan kerjasama dengan Kecamatan Kelapa II nih di Tangerang sini ya dengan Ibu Camat. Di mana kita menyediakan lahan milik Lipo Karawaci yang digunakan untuk program Kampung Tangguh. Apa itu program Kampung Tangguh? Program di mana mereka yang terdampar oleh COVID dan nggak bisa bekerja gitu ya, seluruh jadikan tempat tanaman. Jadi ada macam-macam lah, sayuran, ada apa namanya tempat bisa penataan ternak ikan, ada tempat untuk ini ayam gitu ya. Jadi ini menjadi source of income dari mereka-mereka yang sementara ini nggak bisa kerja, kira-kira gitu. Jadi ini beberapa contoh. Contoh lainnya misalnya di rumah sakit, kita mungkin Ellen tahu kita membuka rumah sakit di kota-kota seperti Kupang dan Aceh dan Ambon yang sejujurnya kalau kita melihat dari pure apa namanya returns ya IRR gitu ya, mungkin kita nggak memilih untuk buka di sana gitu ya, tapi kita memiliki misi dan visi untuk bagaimana kita memperbaiki akses atau meratakan akses ya untuk kesehatan. Jadi ya inilah contoh bagaimana kita menyatukan usaha dan sekaligus juga misi kita. Oke, menarik banget ya. Saya jadi keingat ini kan sangat erat sekali kaitannya dengan ESG. Sekarang tuh kan lagi trending ESG stocks ya, terutama di luar negeri kayak Vanguard, Fidelity itu mereka udah fokusnya untuk mengelola portfolio secara ESG, environmental, social and corporate governance gitu, memperhatikan ketiga faktor tersebut gitu. Mungkin di Indonesia kemarin baru aja keluar satu indeks ESG dan juga mengacu pada indeks Rika Hati gitu. Jadi tadi yang dibahas oleh Pak John arahnya pada environmental dan juga sosial. Nah, sekarang kalau governance-nya sendiri gimana Pak? Dari perusahaan, dari LPKR, Silo, dan juga dari MLPL sendiri, untuk kebijakannya gimana untuk misalkan memperbaiki governance, kemudian ke depannya gimana? Iya, jadi itu benar banget Ellen. Jadi tadi yang Ellen sebut itu kan yang konsep yang sekarang sering di stakeholder capitalism ya. Jadi kapitalisme itu bukan saja mengenai bottom line, walaupun tentu bottom line penting, kalau nggak bisa sustain gitu ya. Tapi gimana kita memperhatikan stakeholder kita dalam mengejar dan mendeliver
shareholder return itu. Jadi tentunya ada environmental, ada hal-hal yang terkait dengan sosial, dan yang penting juga mengenai governance, gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu dari area yang saya fokuskan selama kurang dari 2 tahun saya menjabat di Lippo Karawaci. Antara lain yang kami kerjakan adalah di tahun 2019 kita mungkin Bapak Ibu tahu kita melakukan rights issue pada saat itu ya. Nah, tujuan dari rights issue itu adalah kami mengundang beberapa investor global yang sekarang menjadi anggota komisaris kita. Jadi kalau kita lihat anggota komisaris Lippo Karawaci ada 5 totalnya gitu ya. 2 diantaranya adalah independen, 3 dari mereka yang lain itu adalah minority investor gitu. Jadi saya melihat bahwa board kita ini sekarang adalah sebuah board atau sebuah komisaris, anggota komisaris, dewan komisaris yang cukup mewakili ya kepentingan dari minority investor. Satu hal yang mungkin di masa lalu nggak selalu kita secara konsisten melakukan itu, tapi saya percaya ini adalah hal yang penting dan kami komit untuk menjaga kepentingan kita semua, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal dari governance yang kita lakukan di luar dari hal-hal lain, misalnya compliance dan whistleblowing, gender representation dan lain-lain begitu. Kedengaran nggak? Suaranya putus-putus ya. Ini nge-lag di saya atau di Pak John ya? Nggak, saya oke sih. Oh, saya coba sambil ganti wifi. Halo Pak John, bisa dengar saya? Bisa jelas. Oh, oke, jelas ya. Oke. Boleh. Oke. Sebentar ya Pak ya. Saya mau ganti wifi dulu. Oke, Pak. Saya mau nanya nih Pak, kalau Bapak ngelihat prospek perekonomian ke depan ini gimana? Kan bicara tentang, dikit kali ya saya nanya tentang view-nya Bapak gitu, tentang Joe Biden udah kasih stimulus yang harusnya positif, tapi malah jadi banyak pihak mengkhawatirkan tentang inflasi, dan masih ada resiko dari 10 years US Treasury bond yield itu trennya masih naik kayak gitu. Nah, Bapak ngelihatnya gimana sih? Sementara itu di Indonesia kan pemerintah udah sangat suportif ya, memberikan berbagai kebijakan seperti DP 0% dan banyak lagi gitu. DP 0%, PPNBM dihapuskan, dan pajak dividen juga dihapuskan gitu. Nah, kalau Bapak ngelihatnya ke depan ini gimana perekonomian dan juga gimana market ya Pak ya? Ada sentimen positif dan negatif. Kayaknya kok terakhir-terakhir ini pemerintah ada kasih banyak sentimen positif, tapi justru malah nggak terlalu ngegas gitu. Jadi kita kalau melihat sebuah krisis ya, baik itu krisis 2000 atau 97 atau 2008 yang berasal di Amerika ataupun yang sekarang, itu kan sebenarnya dampaknya itu adalah terjadi sebuah koreksi either di income atau di balance sheet dari sebuah negara ya. Dan itu sama dengan sebuah perusahaan atau sebuah orang, kira-kira begitu ya. Jadi pada misalnya saya gitu ya, misalnya terkena krisis, ter-PHK gitu, income saya turun gitu ya. Atau saya punya rumah, karena krisis, harga rumah saya turun gitu ya, sehingga balance sheet saya bolong gitu ya, atau berkurang gitu kan. Jadi dampaknya sebuah krisis ini sama gitu, di sebuah individu, ataupun di sebuah perusahaan, ataupun di sebuah negara gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah bertujuan untuk memberikan counter terhadap dampak dari krisis tersebut, gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, pada saat COVID tahun lalu ini, stimulus Amerika itu kira-kira totalnya 16% dari seluruh PDB mereka, 16. Di Singapura itu kira-kira 25%. Gitu ya. Nah, di Indonesia itu kira-kira 6%. Kalau saya nggak salah ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat bahwa kira-kira kalau terjadi sebuah krisis, terjadi koreksi di either income atau balance sheet dari berbagai entitas gitu ya. Nah, tujuan pemerintah adalah untuk melakukan stimulus untuk membalikan itu, atau sebisa mungkin dikembalikan ke saat sebelum krisis itu, makanya namanya stimulus, kira-kira begitu ya. Nah, tentu di Indonesia ini
dibandingkan dengan negara-negara lain, stimulus kita itu memang relatif lebih kecil. Relatif lebih kecil. Tapi saya pikir sudah cukup baik ya yang dikerjakan oleh pemerintah. Kami sangat appreciate berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan gitu ya. Tentunya diharapkan terus ada nih gitu ya, karena dampak COVID ini kan nggak berhenti di sini. Dampaknya itu akan terus sampai 3, 4, 6, 8 quarter ke depan. Jadi stimulus itu perlu terus dikerjakan. Nah tentu secara khusus tadi Ellen sebut beberapa program stimulus pemerintah yang terkait dengan sektor properti. Pertama adalah yang tadi 0%. Jadi itu dampaknya besar ya, karena sekarang berbagai pembeli properti itu dapat membeli dengan down payment yang kecil sekali ataupun nol gitu. Nah yang juga sangat ada dampak baiknya itu mengenai pencairan dari bank-bank gitu ya. Jadi kira-kira mungkin sebulan yang lalu pemerintah mengeluarkan peraturan di mana sekarang bank-bank itu diberikan keleluasaan atau flexibility yang lebih besar untuk melakukan disbursement yang lebih cepat kepada developer-developer. Jadi itu dampaknya besar sekali terhadap properti ya dari aspek cash flow-nya. Jadi ini hal-hal yang kita appreciate bahwa pemerintah ingin mendukung sektor swasta di masa-masa sulit ini. Gitu. Pak John, saya izin. Halo. Hai, Lan. Ya, Lan. Ya, sorry. Tadi saya izin ganti WiFi sebentar, Pak, supaya koneksi lebih lancar gitu. Hopefully bisa lebih baik ini ya. Oke, Pak John, sekarang saya mau nanya dong, Mbak, tentang business and entrepreneurship gitu. Saya sempat beberapa kali ngobrol dengan Pak John terkait dengan bisnis gitu ya, dan saya melihat bahwa meskipun di usia yang sangat sangat muda sekali, tapi cara berpikir Pak John udah sangat kritis dan juga sangat dalam. Nah, menurut Pak John, satu hal yang paling penting di dalam membangun bisnis itu apa? Satu aja kalau boleh pilih. Mungkin ini ya, pantang mundur ya, pantang menyerah. Jadi Ellen sendiri juga kan seorang entrepreneur ya. Saya juga sangat terkagum dengan M-Trade. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ya. Dan saya yakin Ellen juga sepakat lah ya bahwa membangun bisnis ini susah. Gitu ya, banyak sekali setiap hari ada aja masalah gitu kan ya. Tapi saya pikir ya ini usaha gitu ya, kalau nggak ada masalah ya, kalau gampang ya semua juga bisa gitu kan Ellen ya. Jadi tapi saya pikir bagaimana melalui tantangan demi tantangan kita terus tangguh, kita terus persevere gitu ya, pantang menyerah, dan kita akan melihat bahwa melalui kesulitan-kesulitan itu justru di sanalah kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh gitu ya, dan menjadi lebih baik. Jujur sebenarnya saya penasaran nih Pak, mungkin ini satu pertanyaan yang agak personal, tapi mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Dari Pak Mokhtar Riyadi, Pak James Riyadi, kemudian Pak John gitu ya, jadi 3 generasi ini. Sebenarnya saya penasaran bagaimana dari generasi ke generasi ini bisa mendidik, menurture, dan mendidik anak-anak jadi orang yang juga berhasil, yang bisa mengikuti jejak orang tuanya gitu kan. Kadang banyak anak yang mereka punya passion sendiri, mereka punya kemauan sendiri, tapi ini bisa nurun semuanya gitu. Jadi gimana sih tipsnya, mungkin apa yang value apa yang Pak John dapatkan dari Pak Mokhtar Riyadi dan Pak James Riyadi ya. Jadi mungkin Papa dan Akong ya gitu. Value apa sih yang paling tertanam yang bisa dibagiin ke teman-teman semuanya? Iya, jadi saya sangat bersyukur bahwa ada Pak Mokhtar, ada Papa saya Pak James, ada Om saya Om Stephen gitu ya, yang terus bukan saja mendukung gitu ya, tapi juga memberikan kami kesempatan dan kesempatan untuk fail ya, kesempatan untuk melakukan hal yang salah gitu ya, melakukan kesalahan gitu ya. Jadi kita terus didukung, diberikan peluang-peluang. Jadi saya pikir kalau memang kami ada keberhasilan itu, yaitu
mereka lah yang memberikan kami kesempatan ini. Pertanyaan Ellen Oke. lebih khusus gitu. Uh, saya nggak bisa membandingkan saya sendiri dengan Pak Jim atau Pak Mokhtar gitu ya. Karena kalau di saya ini kan kita generasi ketiga ya. Jadi bukan saya sendiri. Saya bareng kakak saya, Carol yang di Siloam. Saya bareng adik saya, Henry, yang Ellen juga. Saya tahu teman Ellen juga gitu ya. Saya bareng sepupu saya juga. Jadi kita bersama-sama gitu ya. Dan kami selalu diingatkan oleh Pak Mokhtar, oleh keluarga kami untuk kita gimana berpikir jangka panjang. Thinking long term. Gitu ya, mengerjakan sesuatu dari hal yang kecil, dan kemudian pelan-pelan dikembangkan gitu ya. Tentu kekurangan kami banyak gitu ya. Kami jauh dari sempurna. Jadi banyaklah yang mesti dibenahi, banyak yang mesti diperbaiki gitu ya. Tapi satu persatu kita pikirkan, kita melihat jangka panjang, kita fokus on the vision gitu ya. Dan kami bersama-sama ya bekerja sama untuk kebaikan dari mereka yang di sekeliling kita gitu. Saya pikir mungkin itu kali pesan yang selalu dititipkan kepada kami. Ya, jadi saya sendiri sekarang belajar banyak hal ya. Ini saya matiin komennya, jadi karena saya pengen belajar langsung nih dari Pak John ya. Saya ngelihat Pak John Riyadi masih muda, berhasil, dan tentunya tadi yang disebut Pak John ada saudara Pak John juga kayak Caroline dan juga Pak Henry ya, dan kemudian juga sepupu gitu. Terus kemudian saya juga kenal, sempat ngobrol dengan Pak Martin Hartono, grup Jarum ya, anak dari Pak Budi Hartono, correct me if I'm wrong, semoga benar. Terus kemudian banyak lagi orang hebat lainnya, Pak Iwan Setiawan Lukminto Sritek dengan anaknya Wilson Lukminto yang sekarang baru usia 18 tahun. Tapi sungguh sangat luar biasa sekali dari generasi ke generasi ini, masih muda itu bisa diarahkan semua mengikuti jejak orang tuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kecil itu apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak itu mau mengikuti jejak orang tuanya. Karena kadang kalau anak zaman sekarang ditanya, cita-citanya mau apa sih? Anak saya cita-citanya mau jadi voice actor, mau jadi YouTuber or whatever gitu. Gitu. Jadi ya ini bukan cuma Pak John, tapi juga adik, cici, dan sepupu, ya semuanya mau ngikut gitu. Itu gimana orang tua transfer value ketika kecil, ketika remaja gitu? Saya kalau punya influencer, kalau punya follower sebanyak Ellen, saya juga mau jadi ini ya influencer gitu ya. Saya follower saya nggak, jadi nggak ada kesempatan gitu Ellen. Jadi jangan gitu Pak, nanti anak saya senang nanti. Semoga dia nggak dengar ini. Tapi kita nggak pernah nggak pernah diarahkan gitu ya. Kamu kan juga kenal Henry ya, tanya aja sama Henry gitu. Saya pikir kita nggak pernah diarahkan untuk harus mengerjakan A atau B gitu ya. Saya sendiri waktu sekolah kan, saya sekolahnya hukum, dan pada saat itu pun di Amerika gitu ya. Jadi saya nggak pernah kepikiran harus bisnis, harus melanjutkan bisnis keluarga gitu ya. Tapi ya perlahan-lahan memang ke bawah ke sini gitu ya. Dan saya juga melihat ini sebagai satu kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa belajar, untuk bisa memperbaiki hal yang perlu diperbaiki, dan juga in the meantime itu juga gimana kita bisa menjadi berkat, hopefully ya, kepada mereka yang di sekeliling kami. Jadi saya melihat ya ini sebagai satu kesempatan baik gitu. Jadi saya mau belajar, saya mau mengambil bagian di dalam bisnis keluarga kita gitu ya. Dan saya pikir sama sih kayak kakak saya Carol gitu yang sekarang menjadi CEO dari Siloam. Saya rasa kalau nggak salah kan dia dulunya maunya jadi guru gitu ya. Sekolahnya dia sekolah perguruan, bahkan setelah itu juga bekerja sebagai guru gitu ya. Nah, tahu juga pelan-pelan masuk ke dunia kesehatan, kemudian setelah kira-kira 8 tahun atau 10 tahun menjabat sebagai CEO sekarang. Jadi saya pikir nggak tahu ya, kita sih nggak pernah diarahkan ke sini gitu, Ellen. Tapi di sini lah gitu. Sebenarnya yang saya tanya bukan soal melanjutkan bisnis keluarga, tapi the mindset. Saya bisa lihat Pak John ini seorang yang sangat memiliki growth mindset banget. Bisa dilihat background-nya tuh bukunya banyak banget. Itu artinya belajar, suka baca. Gitu. Jadi when I talk to you, saya juga bisa merasakan bahwa
you have wisdom gitu. Jadi banyak hal yang saya bisa pelajarin gitu. Mungkin ya pertanyaan yang hampir terakhir. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sedikit lagi dari audiens malam hari ini. Kalau dari saya tuh penasaran. Apa sih sebenarnya value hidup dari Pak John, hal terpenting dalam hidup Pak John gitu. Saya ngelihat Pak John di Instagram, saya juga follow, you have a very wonderful and beautiful family, bisnis sukses, kemudian ya memberikan dampak yang positif buat environment juga gitu, buat social impact yang sangat bagus sekali. Value hidupnya apa? Satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Satu susah ya, tapi mungkin ya beberapa boleh lah. Ya karena kemarin juga saya baru diberkati oleh anak lagi, satu lagi anak kita yang keempat. Jadi yang 2 pertama laki-laki, kemudian yang 2 terakhir perempuan gitu ya. Jadi saya pikir ya mungkin yang paling penting keluarga kali ya. Itu buat saya lebih penting dibandingkan usaha, juga jauh lebih penting keluarga gitu. Dan saya berusaha untuk selalu walaupun sibuk gitu ya, tetap meluangkan waktu untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk papa mama gitu ya. Jadi saya pikir mungkin paling penting itu. Dan yang kedua, gimana kita bisa menjadi blessing ya bagi mereka yang di sekeliling kita gitu. Dan ini bukan ini suatu aspirasi ya Ellen ya, saya pikir, karena kan kita nggak mungkin sempurna gitu ya. Tapi itu yang menjadi aspirasi kita. Dan saya pikir ya kalau bisnis ini dijalankan dengan baik, harusnya bisa gitu ya, kita menjadi berkat dan membawa berkah kepada mereka yang di sekeliling kita. Jadi saya pikir mungkin itu kali ya. Pertama keluarga, ya tentu Tuhan juga di tengah-tengah itu semua penting sekali, karena tanpa berkat Tuhan ya semua nggak jalan gitu kan ya. Jadi satu keluarga, yang kedua mungkin ya usaha, tapi gimana usaha ini bisa dikembangkan untuk menjadi berkat kepada mereka. Ini ada yang nanya, tadi saya coba cari. Ini ada yang nanya, saya coba cari questionnya, tadi hilang, mau saya pencet. Cuman saya masih ingat kira-kira pertanyaannya. Pak John, ada berencana nggak Pak John mau akuisisi bank digital gitu? Bukan, udah punya OVO guys. Jadi kita salah satu pemegang saham di OVO gitu ya. Kita adalah founder, kita yang memulai OVO, walaupun kita setelah kita mulai itu kita bermitra dengan Grab dan Tokopedia ya. Dan bahagia sekali bahwa kemitraan itu berjalan dengan lancar, dan sekarang OVO sangat berhasil dan di mana-mana karena kemitraan itu gitu ya. Jadi pertama melalui OVO, saya pikir itulah bank masa depan seperti itu gitu ya. Nah, tapi tentu di luar OVO kita juga punya Bank Nobu gitu ya. Bank Nobu adalah bank yang nggak besar tapi bank yang sangat sehat dengan kinerja yang baik, dengan net interest margin yang juga baik gitu ya. Dan saya pikir game plan Nobu ya itu ya sama lah, kita sudah di approach oleh beberapa mitra yang sifatnya fintech gitu ya, untuk bekerja sama. Kami prinsipnya terbuka, tapi kita juga ingin perlahan-lahan untuk mencari mitra yang pas gitu ya, supaya nggak salah gitu ya. Tapi ya tadi saya percaya bahwa digital banking ini merupakan salah satu peluang yang sangat baik di Indonesia. Jadi kita sudah menyiapkan baik melalui OVO ataupun melalui Nobu ya, inilah hopefully menjadi vehicle kita ya, wadah kita untuk bisa bermain dan bisa belajar di dalam industri digital banking ini. Oke, luar biasa banget teman-teman. Sebelum kita akhiri teman-teman, kita mau kasih 3 giveaway buat teman-teman, bisa dapat 7 hari IM Trade ya teman-teman semuanya. Langsung ketik aja di DM saya IMT7, nama, email, dan WhatsApp. Pertanyaannya adalah, Pak John Riyadi ini tadi CEO dari perusahaan apa? Ditulis lengkap nama perusahaannya. Oke, Pak John, mungkin bisa dikasih 1 closing statement sebelum kita menunggu kita pilih pemenangnya ya. Jadi Pak John bisa kasih 1 closing statement buat teman-teman semuanya, buat investor di sini pada masa pandemi, dan juga buat teman-teman entrepreneur gitu ya. Mungkin kasih 1 closing statement, 1 inspirasi dan semangat. Susah nih, tapi saya pikir begini. Kita kalau melihat pasar modal di Indonesia ya, itu mungkin
barangkali itu baru 10% dari total PDB Indonesia. Gitu ya, total market cap kira-kira begitulah. Dari seluruh bursa itu kira-kira 10%. Kalau kita melihat di negara-negara yang sudah lebih maju atau lebih berkembang, itu kira-kira rasionya itu harusnya 1-to-1 tuh. Rasionya 1:1. Jadi memang dari sana kita melihat bahwa potensi dari Indonesia ini besar sekali. Dan kira-kira sekarang kan jumlah investor retail itu baru berapa sih, Alan? 5 juta gitu ya di Indonesia ya. Nah seharusnya angka ini kan mungkin 20, 30, 40, 50 juta nih. Jadi memang tentu setelah COVID ini mulailah euforia ini, orang suka retail investing ya, mulai semuanya pada nyoba-nyoba dan belajar gitu ya. Tapi saya percaya ini adalah awal this is the tip of the iceberg. Jadi ini baru mulai nih. Jadi 10 tahun ke depan ini kami akan mengalami satu ledakan ya, retail investor yang luar biasa. Gitu ya, tentu mesti hati-hati karena nggak selalu naik gitu ya, bisa naik turun gitu kan ya. Tapi poin saya adalah kalau kita melihat 10 tahun ke depan ini, saya percaya bahwa investing ini akan menjadi satu aset kelas yang sangat berharga. Gitu. Jadi saya juga sebenarnya, kenapa saya juga tertarik untuk kenalan sama Ellen dan belajar nih, Ellen ngerjain apa sih nih mengenali M-Trade dan lain-lain. Karena saya juga banyak belajar mengenai ini retail investor ini gitu. Jadi saya pikir ini bukan satu arah ya. Saya pikir ini dua arah. Saya juga ingin mendapatkan masukan-masukan. Tentunya banyak yang perlu kita perbaiki, yang bisa diperbaiki di Lipo. Jadi I hope satu hari kita bisa bertemu lagi dan bisa berinteraksi di satu setting yang mungkin jangan cuma saya doang kali yang cerita ya, Ellen ya. Tapi saya juga pengen dengar juga nih dari teman-teman kira-kira apa sih tips-tips dan masukan-masukan. Jadi kira-kira seperti itu. Good luck semuanya, sukses. Tuhan memberkati. Tunggu, jangan ditutup dulu. Oh, belum. Jangan tutup dulu. Masih ada pemenangnya, info pemenangnya ya teman-teman ya. Jadi ya nanti ada 3 orang pemenang di sini. Ini bisa dapetin M-Trade 7 hari, langsung aja DM saya dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp. Nama pemenangnya adalah Wigunawan, karena dia paling lengkap nulisnya, Risa Indraswari dan Supandi 8956. Nulisnya Soepandi 8956 gitu ya. Very humble banget ya Pak John ya, padahal saya yang belajar banyak nih dengan Pak John tentang entrepreneurship dan banyak hal lagi. Oke. Terima kasih banyak buat Pak John semuanya, teman-teman. Kita say thank you dong di komen, tulis thank you gitu. Terima kasih banyak buat Pak John, buat LPKR, buat Silo dan juga MLPL juga. Terima kasih waktunya 1 jam yang sangat berharga sekali. Sehat selalu, maju terus, dan salam profit. Tuhan berkati. Alan. Ya. Saya juga dapat member itu dong, gratis ya. Oh iya, dapat 10 tahun, Pak. 10 tahun ya. Gratis ya. 10 tahun. Gratis, ya. Thank you, Pak John. Terima kasih. Semuanya. Bye-bye.